Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Teknik Sipil C semester 3. Di sini kami akan memaparkan hasil survei batching plan yang telah kami lakukan. Berikut anggota kelompok kami. Nama saya Bima Pripa, NIM A01230771 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Isna Afrilia dengan NIM A01230076 dari Teknik Sipil C semester 3. Perkenalkan, nama saya Fajar Niasmoro dari kelas Teknik Sipil kelas C dengan NIM A01230077. Perkenalkan, nama saya Devia Putri Ramaji dengan NIM A01230082. Lokasi survei yang kami amati yaitu di PT Karya Beton Sudiro Batching Plant Solo yang terletak di Jalan Bangak Simo, Tompen Bangak, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Beton plant adalah fasilitas industri yang khusus digunakan untuk membuat beton siap pakai atau yang juga disebut ready mix. Fasilitas ini digunakan untuk mencampurkan berbagai bahan baku seperti air, agregat pasir dan kerikil, semen, dan aditif kimia. Campuran ini kemudian dapat digunakan dalam berbagai proyek konstruksi. Proyek tersebut dilakukan dengan pengawasan ketat untuk memastikan kualitas beton yang dihasilkan memenuhi standar. Untuk mengurangi polusi suara dan debu yang dihasilkan selama proses produksi, pabrik beton biasanya ditempatkan jauh dari pemukiman. Beton adalah bahan bangunan komposit yang terdiri dari campuran semen, agregat halus dan kasar, dan air dengan atau tanpa bahan tambahan. Proses pengerasan beton terjadi melalui reaksi kimia antara semen dan air, menghasilkan massa padat yang mirip batuan. Beton banyak digunakan dalam konstruksi untuk berbagai aplikasi seperti pondasi, jalan, dan jembatan. Beton FLYAS adalah jenis beton yang mengandung FLYAS abu terbang, yaitu material limbah halus yang dihasilkan dari pembakaran batu bara. FLYAS berfungsi sebagai bahan pozolan yang dapat meningkatkan sifat-sifat beton seperti kekuatan dan ketahanan terhadap lingkungan. Beton non-FLYAS adalah jenis beton yang tidak mengandung FLYAS, yaitu material limbah halus seperti pembakaran batu bara. Dalam campuran beton ini hanya digunakan semen portland, agregat baik halus maupun kasar, air dan aditif jika diperlukan. Beton non-FLYAS sering digunakan dalam proyek konstruksi yang memerlukan kekuatan awal yang tinggi dan waktu pengikatan yang cepat. Hasil survei jenis beton. PT Karya Beton Sudiro Batching Plant Solo menawarkan beton jenis non-FLYAS NFA tapi tidak menyediakan beton FLYAS. Ini disebabkan oleh penggunaan material dari Gunung Merapi di mana kadar abu sudah tinggi sehingga sulit untuk mengontrol mutu akibat pembakaran material yang beresiko. Kualitas FLYAS dapat bervariasi. Jika FLYAS berkualitas baik, maka mutu beton juga baik. Namun sebaliknya, jika FLYAS berkualitas buruk, hal ini akan mempengaruhi mutu beton. Di sisi lain, untuk wilayah Bali, Jakarta, dan Yogyakarta, penggunaan FLYAS memang ada tinggi, jarang dilakukan, dan tergantung pada permintaan dari konsumen. Harga beton non-FLYAS. Berikut rincian harga sebagai berikut. Mutu dan kualitas beton. Mutu beton maksimal yang dapat disediakan perusahaan mampu menyediakan beton dengan mutu maksimum hingga VC38 atau K450. Berkat penggunaan material dari daerah Merapi yang memiliki tingkat korosi yang cukup tinggi, penyediaan beton dengan kekuatan awal tinggi. Perusahaan dapat menyediakan beton dengan kekuatan awal yang tinggi sesuai dengan kebutuhan proyek yang diminta. Bahan untuk meningkatkan kekuatan awal beton. Untuk meningkatkan kekuatan awal beton, perusahaan menggunakan plasticizer dari merek Zika. Kadar bahan tambahan per kubik beton. Kadar bahan tambahan disesuaikan dengan mutu dan volume beton. Beton dengan mutu rendah memerlukan kadar bahan tambahan yang lebih sedikit. Sementara beton dengan mutu tinggi membutuhkan kadar yang lebih banyak. Bahan untuk meningkatkan workability atau keenceran beton. Keenceran beton dapat meningkatkan dengan menambahkan air, pasir, dan semen serta mengurangi proporsi split. Biaya tambahan untuk meningkatkan workability beton.
terdapat biaya tambahan sebesar 30.000 untuk setiap penambahan 2 cm guna meningkatkan workability beton. Jenis dan merek semen yang digunakan, perusahaan menggunakan semen Indo-Kemen jenis OPT tipe 1 dalam proses pembuatan beton. Pembelian semen oleh perusahaan lebih sering membeli semen dalam bentuk bak besar yang diangkut menggunakan truk dengan kapasitas antara 36 hingga 42 ton. Cara perusahaan memastikan kualitas beton tetap terjaga. Perusahaan melakukan pengambilan sampel dan kemudian melakukan pengujian untuk memastikan stabilitas beton. Mengingat bahwa setiap material dapat bervariasi, terkadang ada material dengan kadar lumpur yang tinggi, sehingga memerlukan kontrol terhadap material dan air. Migdesen. Berikut contoh migdesen sebagai berikut. Alat angkut dan biaya pengiriman. Jenis alat angkut yang digunakan. Alat angkut yang digunakan untuk mengirim beton adalah mixer truck. Saat ini perusahaan belum memiliki konkret pump di wilayah Solo karena baru mulai beroperasi di daerah tersebut. Namun di Bali, Jakarta, dan Yogyakarta, perusahaan sudah memiliki konkret pump. Alat angkut beton di lokasi proyek dengan akses sulit. Sebelum pengecoran dilakukan, survei lokasi akan dilakukan terlebih dahulu. Jika lokasi tidak memungkinkan untuk dijangkau, pengecoran dapat dibatalkan atau dialihkan menggunakan pickup. Biaya pengiriman beton sampai ke tempat tujuan untuk jarak kurang lebih 25 km, harga pengiriman sudah tercantum dalam daftar harga. Namun untuk pengiriman dengan jarak lebih dari 20 km akan dikenakan biaya tambahan sebesar 30.000 per kilometer. Kendala proses pengiriman. Yang pertama, kondisi cuaca. Cuaca hujan dapat membuat mixer truck lebih rentan terperosok atau mengalami kesulitan dalam bergerak di area proyek. Yang kedua, kendala pada kendaraan pengangkut beton atau mixer truck. Jika terjadi kerusakan atau masalah pada mixer truck, proses pengiriman beton dapat terganggu dan mengalami keterlambatan. Yang ketiga, masalah perizinan. Jika tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari masyarakat sekitar lokasi proyek, hal ini dapat mengakibatkan penolakan, seperti pelarangan bagi mixer truck untuk melintas di area tersebut. Upaya mengurangi dampak lingkungan dari proses produksi. Yang pertama, upaya pengurangan limbah semen. Berikut merupakan proses pengurangan dan pengelolaan limbah semen. Mixer truck dibersihkan dengan menyemprotkan air yang dihasilkan dari proses pengolahan limbah. Ketiga, limbah air dan semen dari chamber 1 akan mengalir ke chamber 2, di mana proses pengendapan semen berlangsung. Yang keempat, air terkumpul di chamber 2 akan dialirkan ke chamber 3. Upaya mengurangi dampak lingkungan dari proses produksi. Air yang tersimpan di chamber 3 akan dipompakan menuju tangki. Air yang ada di tangki akan digunakan kembali untuk proses penyemprotan mixer truck. Upaya mengurangi dampak lingkungan dari proses produksi yang kedua, yaitu upaya pengurangan debu. Untuk mengurangi dampak debu, PT Karya Beton Sudiro Batching Plant Solo melakukan proses pencampuran semen atau adonan beton di area tertutup atau indoor, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Berikut dokumentasi yang kami ambil seperti kondisi lapangan, berkeliling melihat kondisi lapangan, dan foto bersama dengan Wakil Manajer PT Karya Beton Sudiro Batching Plant Solo. Sekian pemaparan hasil survei dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.